Sobat Desa Kutu, saya Regina dari Kim Desa Kutu. Nah, pada kegiatan baru kita kali ini adalah dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Saka yang ke-1947 loh, yakni pada Profil Pemuda. Profil Pemuda ini dilakukan untuk mengulas seberapa sih keaktifan STT yang ada di Desa Kutu dalam menyambut perayaan Tahun Baru Saka di tahun 2025 ini. Dan kita juga bakal mengulik sedikit gimana sih atau seberapa besar sih peran pemuda di kegiatan kali ini, atau justru yang terlibat cuma itu-itu aja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi yuk kita gas aja. Nah, hari ini kita udah ada di Banjar Jabapura nih. Jadi yuk kita langsung masuk aja. Jadi sekarang kita udah sama Bliana nih, atau mungkin teman-teman di sini belum kenal sama Blinya. Nah, mungkin Bli bisa diperkenalkan diri nih, namanya siapa dan dari STT mana? Oke, by the way, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwayana Mulyana dari Ketua Seketruna Girikusuma Banjar Jabapura, Desa Adat Kutu. Oke, Bliana nih, kalau boleh tahu Bliana sendiri udah jadi Ketua STT ini dari tahun berapa sih, Bu? Saya jadi Ketua STT itu udah dari tahun 2020. Kalau dihitung 2025 ini udah mau 5 tahun dan udah mau pergantian pengurusan. Oke, berarti ternyata udah cukup lama juga ya Bliana ini menjabat sebagai Ketua STT. Nah, Bli, mungkin bisa dikasih tahu nih, Bli, kalau untuk sekarang ini jumlah anggota dari STT Girikusuma ini ada berapa sih, Bli? Baik, untuk saat ini jumlah anggota dari Seketruna Truni ST Girikusuma itu sebanyak, kalau nggak salah 180-an kurang seperti itu. 180 ya. Berarti ternyata lumayan banyak juga ya anggota dari STT Girikusuma ini. Nah, Bli, ini kan jumlahnya banyak nih, hampir 200-an. Nah, kalau dari keaktifannya sendiri, menurut Bli selaku Ketua STT yang mengorganisir, gimana sih keaktifan dari anggota STT Girikusuma ini di Banjar, atau khususnya dalam kegiatan ogoh-ogoh ini? Oke, untuk keaktifan dari Seketruna itu sendiri, selama kegiatan ogoh-ogoh ini saya bilang bisa dibilang aktif karena memang dari Seketruna itu banyak juga yang ada yang sekolah, ada yang bekerja, jadinya mereka juga bisa mengatur waktu dengan baik seperti itu. Kalau mereka pengen datang pasti datang seperti itu. Oke, berarti mereka ini termasuk terbilang aktif ya di Banjar ya. Kalau bisa digambarin nih, Bli, persentasenya berapa sih keaktifan dari pemuda di STT Girikusuma ini? Persentase keaktifan dari Seketruna Girikusuma, kalau dari pembuatan ogoh-ogoh ini ya bisa dibilang 80%-an ya. Seperti itu yang mungkin saya bisa sampaikan dengan berbagai kesibukan dari teman-teman yang lainnya, ada yang sekolah, ada yang bekerja, tapi mereka masih sempat untuk kegiatan ogoh-ogoh. Berarti di tengah kesibukan dari pemuda, ternyata persentasenya cukup tinggi nih dari Bliana selaku Ketua STT-nya sendiri. Nah, Bli, selaku Ketua STT nih, ada nggak sih tips and trick atau cara-cara yang dilakuin untuk mengorganisir anggota STT yang cukup banyak ini agar mereka bisa tetap aktif dan tetap kompak hingga tadi nih bisa mencapai angka 80% yang udah Bli sampaikan? Oke, untuk cara mengorganisirnya tentunya ini ya banyak sifat yang kita temuin ya dalam Seketruna ini. Jadi ada yang seperti yang tadi saya bilang, ada yang bekerja, ada yang masih sekolah seperti itu. Kemudian untuk cara mengorganisirnya dalam kegiatan ini kita untuk yang cowok, terutama ini kegiatan yang banyak dilakukan oleh cowok, jadi untuk yang cowok kita fleksibelkan kapan bisa datang, silahkan datang ke Banjar untuk membantu teman-temannya dalam penggarapan ogoh-ogoh. Kemudian untuk yang cewek-cewek kita tidak bisa memaksa mereka untuk datang setiap hari, maka dari itu kita melakukan sistem piket dari Senin sampai Minggu, seperti itu berulang-ulang terus hingga nanti pada saat mendekati hari pengerupukan seperti itu. Nanti ada sistem piket, dia nanti ganti-gantian untuk melakukan pembuatan kopi, segala macam bersih-bersih, nyapu gitu, membantu bersih-bersih gitu. Itu aja. Berarti mungkin piket ini salah satu upaya biar pemudinya juga tetap aktif. Benar. Tapi
kalau didengar berarti tadi tetap fleksibel juga ya, Fleksibel. biar nggak memaksa. Benar sekali. Oke, Bri, mungkin untuk yang terakhir nih, selaku Ketua STT atau mungkin dari kacamata pemudanya sendiri, dari Bri ada harapan nggak sih yang pengen disampaikan ke pemerintah Desa Kutuh terkait kegiatan ogoh-ogoh ini? Untuk penyampaian kesan atau pesan saya untuk pemerintahan desa, dinas maupun adat, kita selalu disupport setiap tahunnya dalam kegiatan ogoh ini, selalu diberikan dana motivasi seperti itu. Jadi Tiang Kira ini merupakan hal yang bagus karena Tiang Kira juga besarannya juga lumayan besar dan sangat membantu. Kita tidak melihat besaran kecilnya, tapi ini sangat membantu untuk kita di Seketruna seperti itu. Oke, tadi kan Bri ada menyentil nih sedikit terkait bantuan dana. Mungkin bisa disampaikan Bri sekilas untuk sejauh ini, seberapa besar sih perkiraan biaya yang udah dikeluarin dari STT untuk penggarapan ogoh-ogoh ini? Baik, untuk kegiatannya itu kurang lebih sudah mau 3 bulanan ya. Jadi untuk biaya yang sudah kita keluarkan, tapi ini baru kisarannya, jadi kotornya itu baru 55 juta sekian gitu. 55 juta ya? Iya. Mungkin untuk teman-teman di luar mungkin yang baru dengar nominal itu kayak wah besar banget ya, tapi mungkin untuk sebagian STT ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil mungkin. Oke, mungkin untuk biar kita tahu mungkin nanti perkembangannya udah berapa persen sih ogoh-ogoh ini dan lain sebagainya, kita akan mungkin ketemu langsung sama arsitek. Mungkin itu aja Bli yang mau kita tanya-tanyain. Makasih untuk waktu yang udah disediain. Oke, terima kasih kembali. Oke, tadi kita udah wawancara sama Ketua STT. Sekarang kita udah sama arsitek atau yang lebih dikenal di Bali sebagai undaginya nih dari pembuatan ogoh-ogoh. Nah, mungkin Bri, bisa diperkenalkan dulu Bri, namanya siapa atau biasanya dipanggil siapa nih? Kalau Tiang sendiri, nama asli Iwayan Desiana. Kalau nama panggilan disebut Koko. Kebetulan saat ini saya sebagai undagi dipercaya sama ST Guri Kusuma untuk penggarapan ogoh-ogoh di tahun Saka 1947. Ya. Oke, Bli Koko, mungkin bisa diceritain nih Bli sekilas, apa sih tema yang diangkat oleh STT Giri Kusuma dalam pembuatan ogoh-ogoh tahun ini, dan gimana sih ceritanya bisa ngangkat tema itu? Oh, kalau untuk konsep atau tema pertama, ini udah saya pikirkan mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Pertama yang saya pikirkan, mau ke arah mana sih ogoh-ogoh ini konsepnya? Apakah kalau di ogoh-ogoh itu kan ada macam-macam, ada butukalo diangkat, ada mungkin pemurtian dewa, atau mungkin cerita rakyat. Nah, kebetulan di sini Tiang inginnya untuk tahun ini tuh temanya butukalo. Kemudian berbekal dari keinginan butukalo ini Tiang cari inspirasi, ya, cari sumber-sumber untuk karakternya. Kemudian Tiang menemukan satu buah buku salinan lontar. Kebetulan lontarnya Niko tentang pertanian. Nama lontarnya Lontar Sri Purana Tatwa. Nah, di dalam lontar Niko diceritakan arti gimana kehidupan bertani di Bali dan larangan-larangan dan sebab atau akibat yang akan timbul jika kita melakukan kesalahan dalam melakukan pertanian Niko. Setelah itu muncul ide Tiang mengangkat seorang petani yang memiliki jiwa serakah, karena di dalam buku Niko juga dituliskan bahwa petani yang serakah Niko pasti akan mendapatkan karma yang dihukum oleh kalau dasang karo bumi. Jadinya dalam ogoh-ogoh ini kita untuk temanya tahun ini tuh Amuk Sangyang Dasang Karo Bumi. Karena ini menceritakan seorang petani yang serakah, kemudian dia dengan menghalalkan segala cara, dia tuh ingin memperluas lahannya, menggunakan lahan-lahan orang lain untuk dikuasai, sehingga membuat butukalo itu sendiri marah dan kemudian memberikan hukuman. Oke, berarti kalau kita dengar cerita dari Bli-nya nih, selain temanya menarik, ternyata filosofis juga. Ya. Nah, Bli, kalau boleh tahu kira-kira perkiraan nih, target penyelesaian ogoh-ogoh ini berapa lama sih? Kebetulan kalau pengerjaan kita udah mulai hampir kurang lebih udah mau mencapai dari bulan Desember, mungkin udah mencapai 3 bulan. Targetnya sih 3 bulan harus selesai. Mau gimana pun, kebetulan kan kita juga ada penilaian dari kabupaten,
gimana pun ceritanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan ini. Jadi kita kejar 3 bulan harus selesai. 3 bulan harus selesai nih, Kak. Ini kan udah bulan Februari nih, Bli. Kalau boleh tahu, ngelihat ogoh-ogoh yang ada di belakang ini, berapa sih persentase pengerjaannya kalau sekarang? Kalau sampai saat ini kurang lebih 70% ya. Kalau dari sekarang masih 70%, masih banyak yang belum kita selesaikan. Pernak-pernik terutama masih dibikin semua ya. Oke, berarti udah 70%. Semoga nanti selesai sesuai target. Oke, mungkin yang terakhir nih, Bli, dari Bli. Ada nggak sih sedikit pesan dan kesan dari Bli nih selaku arsitek atau undagi dari STT ke pemuda-pemudi nanti? Siapa tahu ada yang mau meneruskan mungkin? Ya, kebetulan untuk saat ini Tiang kan sebenarnya sudah berkeluarga. Besar harapan Tiang kepada pemuda itu mau belajar, mau ya menunjukkanlah kemampuannya di sini. Jadinya Tiang sekarang ini sudah mau membentuk generasi-generasi baru untuk pengganti selanjutnya. Yang harap generasi muda berikutnya nih bisa dia menggantikan posisi Tiang lah. Ya Tiang kan di balik layar ya cuma bantu-bantulah gitu istilahnya. Kalau sekarang kan masih lah anggap ya Tiang full gitulah. Untuk kedepannya mungkin Tiang bisa lebih berkurang lah karena udah waktu berkeluarga kan untuk kegiatan seperti ini ya jarang ada waktu lah ya. Baik, pasti berarti harapan dari Blinya agar kedepannya ada regenerasi ya? Pasti. Oke, mungkin apalagi kita udah tadi dengar cerita dari Blinya selaku undagi ini banyak juga benefit yang bisa dikasih, kayak tadi banyak belajar, jadinya lebih filosofis, lebih art mungkin ya Bli sekarang jadi yang pemuda. Kalau ya. Oke, mungkin sekian Bli yang mau kita tanyain. Makasih buat waktu yang udah dikasih. Semoga harapan Blinya juga ke depan terkabul. Target STT juga tercapai. Terima kasih, Bli. Yuk, sukses semua. Demikian liputan kita di STT Giri Kusuma, Banjar, Jabapura. Tetap ikuti liputan kita berikutnya ya, yang tentunya tetap bersama Kim Desa Kutuh. Kompak terus pemuda untuk mewujudkan Desa Kutuh yang kuat dan utuh.